Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami berdoa kepada Tuhan kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 518 ayat 1. Sinod ng diba Jesus asili rohanai dalahi tado di suri asata pabuai kapagala politota kapati urgalani ay toro do pinali say hatong mamulaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 yang berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikian isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering atau tidak, terpaan badai kehidupan pasti pernah kita alami bersama. Mungkin bahaya, mungkin penindasan, ketidakadilan, kesesakan, aniaya bisa saja terjadi atas diri kita. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun. Sebab, mau seberat apapun penindasan yang menekan hidup kita, sesungguhnya Tuhan sanggup untuk menyingkirkannya dari hidup kita, dan kita menjadi merdeka. Sesesak apapun kesesakan yang menekan hidup kita, kuasa Tuhan dapat mengangkatnya, sehingga kita merasakan kelegaan. Sekencang apapun penganiayaan yang terjadi kepada kita, hal itu bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan untuk menghentikannya. Sesusah apapun kehidupan kita, hal itu juga bukanlah perkara yang berat bagi Tuhan untuk membuat hidup kita berkecukupan. Paulus pernah bersaksi dengan berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Roma 8 ayat 31b. Selain dari itu,
Sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang suci dan tulus, kita sebagai umat yang untuk kita Tuhan telah mengorbankan diri-Nya di kayu salib, memikul derita dan sengsara hanya untuk menyelamatkan kita. Apakah kita mau terpisah lagi dari kasih Tuhan itu apabila terjadi penganiayaan kepada kita? Apakah kesesakan hidup dapat menjauhkan kita dari kasih kita kepada Tuhan yang telah bersungguh-sungguh mengasihi kita dengan tulus? Apakah kita masih tawar hati dan khawatir ketika badai kehidupan itu terjadi kepada kita? Padahal kita sudah tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa sungguh-sungguh mengasihi serta peduli kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menolong kita, dan kuasa Tuhan bukanlah tidak sanggup untuk menaklukkan segala kuasa yang menekan hidup kita. Kemudian kita sudah melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, sampai Tuhan memikul derita dan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Dan itu puncak pembuktian betapa besarnya kasih-Nya yang sungguh mulia dan tulus kepada kita. Apakah Dia, Tuhan yang sungguh mengasihi kita dan yang berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita, tidak memperhatikan kita di saat menghadapi terpaan badai kehidupan dalam kehidupan kita ini? Sedangkan nyawanya pun sudah dipersembahkan untuk kita. Apakah mungkin Tuhan akan membiarkan kita begitu saja ketika hidup kita diterpa oleh badai kehidupan ini? Tuhan yang peduli dan yang mengasihi kita pasti akan bertindak untuk menolong kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, janganlah kita mau terpisah dari Tuhan oleh karena tantangan dan penderitaan hidup yang kita alami. Janganlah kiranya kasih kita kepada Tuhan menjadi hambar oleh karena penderitaan yang kita alami. Marilah kita selalu mengingat kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita, dan tetaplah yakin bahwa kuasa Tuhan pasti bisa memulihkan hidup kita kembali. Tetaplah kuat dalam persekutuan dengan Tuhan. Yakin dan percayalah, semuanya itu pasti akan berakhir dengan membawa sukacita untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami hari ini dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu kepada kami hari ini. Engkau telah mengawali perjalanan hidup kami lewat perjumpaan dengan Engkau, sumber pertolongan, sumber berkat bagi kami. Firman-Mu hari ini memberikan perenungan kepada kami tentang besarnya kasih-Mu kepada kami dan besarnya kuasa-Mu untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam diri kami akan kasih kepada-Mu, sumber kehidupan dan keselamatan kami, supaya kami tidak mau terpisah dari kasih Tuhan dalam apapun yang terjadi kepada diri kami dalam perjalanan hidup ini. Berikanlah kepada kami hati yang setia untuk selalu mengasihi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Sang Maha Tabib, kami memohon kepada-Mu Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang mengalami penderitaan sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan, berkatilah segala pengobatan dan perawatan yang mereka terima, supaya semuanya itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Kami memohon berkat-Mu Tuhan, gembalakanlah mereka, tuntunlah mereka untuk menjalani hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Selamatkanlah mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan umur yang panjang
memberikan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, kami datang memohon ke hadapan-Mu yang agung, membawa segala keluh kesah kami. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah kami atas segala pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami alami. Selamatkanlah kami Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepada-Mu saja. Lindungilah kami ya Bapa. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berkatilah apa yang kami lakukan. Berkatilah apa yang kami kerjakan, supaya kami bersuka cita menuai hasil dari apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini.